Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku Menko Polhukam menjelaskan tentang perkembangan situasi dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun Papua. Saya bagi dua. Pertama, kebijakan pembangunan Papua secara umum, dan kedua nanti adalah kebijakan pemerintah menghadapi situasi terakhir. Pertama begini, kebijakan penanganan Papua pemerintah secara umum itu menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu kebijakan umum. Bagaimana ini dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang umum itu? Pertama, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi. Itu ada Inpres. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah, satu, dana otsus. Dana otsus di Papua itu diberikan sebesar 2% dari DAU, dan insya Allah tahun depan menjadi 2,2% dari DAU. Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli di sebuah acara televisi, itu kira-kira kalau dirata-ratakan belanja untuk setiap orang Papua itu adalah sekitar 17 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang di luar Papua. Itu afirmasi. Dananya besar sekali, 17 kali lipat. Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka afirmasi. Pertama, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Di luar Papua tidak ada ketentuan seperti itu, orang manapun boleh menjadi gubernur dimanapun. Yang kedua, DPRD Papua itu diberi kuota bahwa 25% minimal itu harus orang asli Papua. Itu afirmasi. Artinya apa? Kalau ada pemilu lalu orang Papua asli kalah, yang kalah itu dinaikkan. Yang sudah masuk di bawah 75%-nya itu ya disingkirkan meskipun dia menang dari 100% itu. Sehingga orang Papua punya data tetap, ini sebagai afirmasi. Kemudian di bidang pendidikan dan pemerintahan, pemerintah punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Apa itu? Orang-orang Papua yang mau masuk universitas-universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. Tidak diikutkan seleksi yang berlaku bagi orang-orang Papua. Sehingga orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, IPB, Undip, Unhas, dan seluruhnya di Indonesia masuk, dapat jatah. Di situ dengan sekedar rekomendasi dan punya syarat formal lulusan SMA formal gitu, kemudian dapat jatah di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Saudara Papua atau kita sebut Adik Papua itu. Presiden juga terakhir menggariskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian-kementerian dan lembaga, supaya merekrut orang-orang asli Papua untuk bekerja bukan hanya di Papua, tetapi juga di luar Papua. Kita sudah cek ke TNI, Polri, itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku syarat bagi orang lain. Syarat khususnya itu pokoknya mereka bisa masuk
dengan syarat yang jauh lebih ringan.